Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2021 dengan segala macam dinamika dan romantikanya sudah tentu. Pertama-tama mari seperti biasa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup oksigen secara gratis. Jangan lupa itu, secara gratis. Juga kita bersyukur kita masih bisa berkesempatan bersilaturahim, berkumpul di kesempatan yang baik ini, meskipun beberapa saudara-saudara kita dengan berbagai macam sebab tidak bisa hadir di kesempatan yang baik ini. Patut kita syukuri kita masih bisa berkumpul, melaksanakan juga perintah Allah bahwa kita sebagai makhluk sosial bersilaturahim. Tidak mudah kadang-kadang ya bersilaturahim. Salawat serta salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita insya Allah akan selalu berusaha untuk mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. 2 Ahad yang lalu saya diminta barangkali berceramah gitulah di masjid kita. Saya mengutip, ingin saya ulangi pada kesempatan ini. Saya mengutip surah At-Taghabun ayat ke-14. Langsung saja kepada terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu maksud dan tujuan dari ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi musuhmu. Di sini tidak ada yang beristri lebih dari satu ya. Tapi di ayatnya itu sekali lagi, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, berhati-hatilah bisa menjadi musuhmu. Tapi apabila kamu mengampuni, memaafkan, menyantuninya, ya, maksudnya istri dan anaknya tadi, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah saya baca lebih lanjut terjemahannya dan tafsirnya, ternyata yang dimaksud berhati-hati itu tidak hanya kepada istri dan anak saja, tetapi kepada teman dekat, sahabat, kepada yang kita anggap sebagai saudara. Sudah tentu tidak bermaksud untuk jadi suudon, saya ke Panulan gitu misalnya ya. Saya ke Ibu Aceh misalnya begitu. Atau Pak Hardi ke Panana, tidak bermaksud begitu. Maksudnya berhati-hati sudah tentu dikarenakan orang suka hilaf gitu ya. Pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa jenis teman. Ya.
yang perlu kita waspadai di antara tanda kutip juga. Temukan di sini ada 7 jenis teman yang perlu kita sikapi dengan bijak. Yang pertama istilahnya ta'arufan. Itu teman yang ketemu selintas di kereta api, di bus, di bandara, ya, di terminal, ya, itu disebut ta'arufan. Yang kedua, ada teman yang diistilahkan dengan tarikhian, yaitu teman karena faktor sejarah, teman sekampung, teman sekosan, teman sealma mater. Kemudian ada lagi yang ketiga, ahamiyatan, yaitu teman dikarenakan kepentingan bersama, bisnis, ya, kemudian berpolitik, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, farihan, yaitu teman karena sehobi, goes, futsal, ya, apalagi tenis, ya, ya seperti kita ini termasuk kelompok farihan. Kemudian yang kelima, amalan, teman karena profesi, ya, dokter, guru, notaris, ya, dan yang sifatnya profesi. Kemudian yang 6, yang ini yang perlu diperhatikan, diwaspadai barangkali, yaitu aduan. Teman ini terlihatnya seperti baik kepada kita, tetapi sebenarnya penuh kebencian dengan berbagai macam latar belakang sudah terlihat. Namun sudah tentu saya pernah juga mengalami, ya, kalau di perjalanan ketemu seseorang belum juga ada kontak sosial, bicara atau apapun, kita sudah jatuh senang gitu ya, jatuh suka gitu ada. Ya. Tapi juga ada kalanya kita ketemu seseorang belum juga ada kontak apapun, terasa, tepat terasa. Ya. Dan nanti dalam perkembangan pergaulannya sudah tentu ya ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, huban lil iman. Nah ini yang sering mengajak kita, menuntun kita, mengingatkan kita ke jalan Allah. Juga disampaikan bahwa dari nomor 1 sampai nomor 6 akan sirna di akhirat hanya nomor 7 saja, yaitu huban lil iman yang akan menemani kita. Namun ironisnya, teman yang terakhir ini, yang huban lil iman ini, sering tidak dilihat sebelah mata. Ya. Kadang-kadang kita sinis, mana yang masuk soleh, mana yang masuk rajin ke masjid, mana yang pegawaian dengan mematahan wae. Justru yang nomor 7 ini yang perlu kita pelihara. Sebab akan terus menemani kita, bahkan membantu mendapat syafaat pada saat nanti di padang mahsyar dan seterusnya. Kalau berbicara teman yang nomor 6 tadi, ya, barangkali kita juga secara pribadi pernah mengalami, bukan? Hari di payuneun masa gitu, ya. Sehingga kalau saya kutip dalam ungkapan Sumatera Barat misalnya,
Padang ya, Pak Hadi bukan Padang ya. Palembang, itu dari Sumatera Barat itu ada ungkapan manohok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Bahkan dulu waktu zaman SMS ada ungkapan SMS kan. SMS itu bukan short message system, tetapi senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Tuh kata teh sebabna teh naon rupi-rupi. Aya panginten sirik ningali suami istri guyub gitu ya, kesana kemari giring sepertos japati dikang jeung jaluk gitu ya, giring. Ada yang tidak senang. Nah, yang begini-begini ini barangkali perlu kita sikapi dengan bijak. Mudah-mudahan kita yang ada di sekitar ini tidak termasuk lah gitu ya. SMS itu ya. Jangan. Malah kedana kita saling doakan gitu ya. Mudah-mudahan kita di sisa umur yang kita tidak tahu berapa tahun lagi ini ya. Kita saling doakan. Kita kembalikan lagi ke surah Al-Asr 2 ayat terakhir. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Barangkali sudah 10 menit ya, cukup ya. Barangkali demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.